Terakhir ini ya, terakhir di sini. PBR yang mewakili untuk perencanaan dalam satu segmen itu diambil di angka 90. Itu, terus kita potongkan dengan grafik. Di bawah bisa kita baca berapa nilai PBR yang mewakili. Nah, kriteria perencanaan selanjutnya itu adalah lalu lintas. Karena lalu lintas itu sebagai beban yang harus dipikul oleh perkerasan, diteruskan ke tanah dasar atau subgrade, maka lalu lintas harus kita hitung. Persoalan di lalu lintas ini cukup kompleks karena contohnya begini. Kalau kita mendesain gedung, itu kan sangat mudah sekali mencari beban-beban yang bekerja di struktur gedung kita. Misalnya ya, beban hidup, beban mati, kan gitu ya. Beban mati, tersendiri gedung, itu kan membebani struktur beton gedung itu sendiri misalnya ya. Mulai dari plat lantai, kemudian diteruskan ke balok, diteruskan ke kolom, diteruskan ke fondasi. Itu beban sendiri, beban mati ya, atau dead load. Kemudian yang live load atau beban hidup, misalnya berat orang yang akan memanfaatkan gedung itu, ya harus dihitung. Karena itu nanti orang yang berada di gedung itu kan membebani struktur, ya mulai dari tadi itu plat lantai, karena dia menginjaknya kan di plat lantai, diteruskan ke struktur yang lain sampai fondasi. Demikian juga kalau ada angin, demikian juga kalau ada gempa, ya kan, maka semuanya akan membebani struktur itu dan dengan mudah dapat dihitung. Nah, kalau struktur perkerasan, siapa yang membebani? Yang membebani tentu lalu lintas, ya. Kita sebut lalu lintas itu karena mestinya kan kendaraan gitu. Ya. Tapi ya, biasa umum juga biasa disebut dengan lalu lintas. Jadi lalu lintas itu adalah kendaraan-kendaraan yang lewat di satu ruas jalan. Ketika kita merencanakan perkerasan, maka beban yang kita hitung untuk mendesain perkerasannya, mendesain struktur perkerasannya, maka kita harus perhitungkan berapa jumlah lalu lintas yang akan melewati ruas jalan tersebut. Ya. Nah, karena kalau kita lihat beban lalu lintas itu atau yang kita wakili dengan kendaraan itu secara mekanisme kan diteruskan lewat roda, ya kan? Roda baru ke perkerasan. Jadi yang menyentuh di perkerasan itu adalah rodanya. Kita lihat sekarang jumlah kendaraannya itu tentu harus kita hitung berapa jumlah yang lewat itu, ya kan? Kemudian kalau kita lihat di rodanya itu sangat beragam bentuk gandar atau sumbu kendaraannya. Coba perhatikan. Kalau kita punya mobil-mobil biasa seperti Avanza, Innova, gitu ya, kalau kita nyebut merek yang biasa disebut dengan kendaraan penumpang, kalau di standar perencanaan geometrik, MP, mobil penumpang ya, atau kalau bahasa Inggris itu passenger car gitu. Kalau kita lihat jumlah rodanya berapa itu kendaraan penumpang itu, yang kecil-kecil tuh ya, minibus, kemudian angkot, kemudian lagi ya, apa namanya itu, jenis-jenis kendaraan yang umum dipakai untuk menggolongkan kendaraan penumpang itu, MPV. MPV itu multi passenger vehicle, multi purpose vehicle.
kendaraan untuk berbagai keperluan ya, Avanza, Nova, MPV. Dan juga low MPV, kecil-kecil itu, Tigra, low itu banyak yang kecil itu ya, Kayla, ya, kayak gitu. Dan lebih besar. Tapi semua itu yang masih digolongkan mobil penumpang atau passenger car. Kalau kita lihat distribusi beban dari kendaraan itu ke perkelasan itu hanya didistribusikan ke 4 roda. Nah ini contohnya. Kita sebutnya sebagai kendaraan kecil. Ya kan? Kalau kita lihat dari bawah itu rodanya 4 gitu. Nih, 1, 2, 3, 4. Ya. Ada juga nanti kita temui kendaraan seperti ini. Terus ya. Ini kendaraan sedang. Ini contohnya agak keliru ini, karena ini mestinya 2 ini rodanya ini. Cuma nanti Pak Wajah perbaiki ini 1, ini rodanya 2. Nah, mestinya kayak gini lah. Kita bisa sekali sekarang ini keliru. Ya, rodanya 2. Terus? Permisi Pak, mohon maaf. Ya. Itu Pak, untuk mic-nya Bapak, saat Bapak ngomong itu suaranya jelas, cuman ada suara kayak robot gitu Pak. Kayak ngikutin gitu Pak. Kayak robot. Yang lainnya juga sama? Iya Pak. Iya Pak. Kayak robot, siapa ya? Maksudnya mendengung gitu Pak. mendengung. Jadi gak enak ya didengarnya. Apa karena suaranya Pak Fajar gak enak ya? Kan lagi flu ini. Enggak ya? Mendengung aja, mendengung ya. Mendengung. Suaranya Bapak jelas kok Pak. Cuman saat Bapak ngomong ada suara dengungan yang ngikut gitu Pak. Mengganggu nggak? Halo?